بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Pada siang hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kitab As-Salafiyatu Qawaidu wa Usul. Dan alhamdulillah sedikit demi sedikit kita sudah menyelesaikan kaidah salafus salih, dan sekarang kita ada di pembahasan usul dakwah salafiyah. Yang pertama sudah diselesaikan, yaitu tentang tauhid, dan sekarang kita ada di usul yang kedua, yaitu al-ittiba'. Terakhir kita bahas di halaman 32, yaitu tentang ittiba' itu kedudukan pertengahan antara ijtihad dan taklid. Di pertemuan yang lalu Ustadz Nono hafizahullah ta'ala sudah menjelaskan apa itu ijtihad. Jadi ijtihad itu katanya antuhassila adawatil ijtihad, ketika engkau mendapatkan alat-alat ijtihad, nanti orangnya disebut mujtahid. Apakah kita sudah masuk ke kategori mujtahid? Nanti ini jadi tolak ukur kita sudah ada di poin itu atau tidak. Apa saja di antara alat-alat ijtihad? Lihat di sana, tadrusal Quran. Pertama, sudah mempelajari Al-Quran. Tentu yang dimaksud Al-Quran di sini ya tidak hanya membaca, tapi mempelajari ilmunya. Ilmu yang paling dasar ya tajwid ya. Masa seorang mujtahid tidak tahu pelajaran tajwid? Lalu berikutnya usul tafsir. Nah, nanti di dalam kitab tentang usul tafsir ini dibahas banyak nanti. Apa di antaranya? Ini di antara dalam pelajaran Al-Quran, wa ta'lama ma bihi min nasikhin wa mansukh. Nanti kita akan mempelajari nasikh dan mansukh dalam Al-Quran. Intinya nanti kita memiliki alat tentang Al-Quran. Nanti juga kita akan mempelajari masalah mutlak dan muqayyadnya. Mutlak itu kan secara umum ya. Kalau muqayyad ada pengikatnya. Wa khasin wa amin. Nanti juga kita akan membahas tentang ini apakah termasuk yang khusus ataupun yang umum. Dan ini semuanya ada dalam pembahasan Al-Quran. Wa kadzalika tadrusu ahaditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti berikutnya kalau Al-Quran, fan ilmu tentang Al-Quran sudah dipelajari, maka masuk ke pelajaran hadis. Dipelajari pelajaran hadis, termasuk salah satunya ilmu tentang sahih dan tidaknya. Karena ini di sebagian ilmu sangat penting, termasuk oleh ahli hadis, karena mereka tidaklah mengambil faidah dari hadis, melainkan mereka harus tahu dulu apakah hadis ini sahih ataupun tidak. Au alal aqalli, paling tidak ta'rifu mawaqi'aha fi kutubis sunnah. Dia harus mengetahui tempat-tempat hadis tersebut dalam kitab-kitab sunnah. Dulu kita sering dengar kutubus sittah ya, kitab yang 6.
Sekarang sudah berkembang lagi kutubul asyrah, sudah 10 kitab-kitab hadis. Nah, kalau kita ingin disebut mujtahid setelah mengetahui ilmu Al-Quran, ilmu hadis, berarti tahu tuh kitab-kitab tentang hadis. Minimalnya masalah tersebut tahu ada di hadis yang mana, bab apa gitu, meskipun tidak hafal. Kayaknya kalau lihat dari dua persyaratan ini, kita tidak layak disebut mujtahid, ya. Lalu berikutnya, wa tadrusu al-lughatal arabiyyata, mempelajari bahasa Arab. Nah, ini alat paling dasar ya. Kita sangat berharap di Mumtaz ini ya sedikit demi sedikit tentu, karena belajar bahasa Arab yang sudah kita sekarang praktekkan itu kan tidak mudah ya. Ditambah kita belajarnya cuman sepekan sekali, jadi butuh waktu yang panjang. Tetapi gitu, orang yang berjalan istiqomah nanti juga sampai. Apa bahasa hikmahnya, mansaro wasol, apa? Barang siapa yang berjalan nanti juga nyampe gitu. Yang penting tidak berhenti, terus berjalan. Jadi apa yang sekarang kita lagi mulai, yang penting jangan berhenti, nanti juga sampai. Termasuk yang belajar bahasa Arab, apalagi belajar bahasa Arab di Mumtaz ini punya istilah percepatan ya. Jadi alhamdulillah guru-guru kita yang ada di Mumtaz ini sudah punya metode bagus untuk mempercepat bisa bahasa Arab. Terus wa tadrusu al-aslaini, mempelajari dua usul. Ini ilmu lumayan penting untuk menjadi seorang mujtahid. Apa itu? Usul al-hadithi wa usul al-fiqhi. Bersabar ya para ustadz, para sayyidah. Nanti kita akan melihat kita ini sudah bisa bahasa Arab enggak. Kalau sudah bisa, sudah mulai bisa baca sendiri enggak. Kalau sudah bisa, kita juga akan masuk ke fan-fan ilmu ini. Karena untuk jadi untuk jadi seorang talibul ilmi, jangan langsung mujtahid ya. Talibul ilmi itu juga harus membahas fan-fan ini, terutama usul fikih. Nanti juga ada qawaidah fikih. Jadi ilmu itu masih banyak. Nah, dari sanalah suatu saat kita akan sadar pentingnya menghargai seorang ahli ilmu. Karena ilmu itu begitu sangat luas dan sulit dicapai. Nah, ini ya, dua usul ini sangat penting. Usul hadis ya karena untuk mengetahui hadis. Usul fikih dan ini karena yang akan kita butuhkan untuk menentukan hukum. Ini pun akan dipelajari. Plus nanti kaidah fikihnya. Nah, summa idza hasalta. Nah, ini baru ya. Summa kemudian idza hasalta, apabila kau sudah mendapatkan adawatin nadharil mubashiri, alat-alat nadhar, memandang al-mubashir secara langsung. Ingat, mujtahid itu punya ciri khas. Ketika ada masalah, dia langsung bisa menentukan hukum. Itu cirinya mujtahid. Wal ijtihada, dan engkau juga sudah menghasilkan ijtihad min haqqika. Itu termasuk hak engkau antajma'an nususa, an-nususa, engkau mengumpulkan nas-nas, wa antajtahida, lalu berijtihad. Perhatikan baik-baik bagaimana seorang mujtahid. Ini ulama rabbani namanya ya. Seorang mujtahid ketika ada masalah, dia pasti akan mengumpulkan semua nas-nas tentang masalah itu. Nanti setelah terkumpul, dia akan dibaca, difahami, nanti akan keluar satu hukum. Itu seorang mujtahid. Fahadhihi manzilatul ijtihad. Inilah kedudukan ijtihad. Wahia li khawasil ummati minal ulama'i. Wahia, dan manzilah ini, kedudukan ini, li khawas, untuk orang-orang khusus dari para ulama. Ya. Li khawasil ummati, orang-orang khusus dari umat ini, minal ulama, dari para ulama. Jadi memang mujtahid itu bukan orang awam, tapi ulama yang sudah memiliki tadi fan-fan yang sudah kita sebutkan. Alladzi hasalu adawatil ijtihad, yang mereka sudah mendapatkan alat-alat ijtihad. Fi muqabili hadhil manzilati. Nah, lawan dari kedudukan ini, muqabil itu lawan ya. Hunaka, di sana ada manzilatul taqlid. Jadi lawan dari ijtihad itu taklid. Nah, taklid nanti orangnya disebut muqallid.
kita ini mujtahid? Tidak, tadi karena sudah melihat alat-alatnya. Kalau kita muqallid, masuk atau tidak? Nah, kita lihat. Wa taqlidu, taklid itu jaizun, boleh, lil jahilil mahdi, untuk orang jahil itu kita artikan bodoh, ya, orang yang bodoh. Tapi al-mahdi bodohnya sangat, jadi orang yang sangat bodoh. Wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan Allah tidak membebani seorang pun kecuali dengan kesanggupannya. Jadi kalau memang sekarang kita tidak jadi seorang mujtahid, ya wayahna kita jadi seorang muqallid dulu, ya. Fa innal jahilal mahdha, maka sesungguhnya orang yang sangat bodoh, alladzi la yaqra'u, yaitu orang yang tidak bisa membaca, wala yaktubu, dan tidak bisa menulis. Idza talauta alaihi dalila, apabila engkau membacakan kepadanya dalil, au idza dzakarta lahul ayata wal haditha, atau apabila kamu memberitahukan kepada dia ayat ataupun hadis, la yafhamul maqsuda, dia tidak faham maksudnya. Kita bisa baca, kita sekarang bisa nulis, tapi kalau kita baca Al-Quran, baca hadis, sudah paham maksudnya? Kalau belum, berarti kita masih ada di derajat muqallid. Ya. Jadi memang kita sekarang udah bisa baca Al-Quran, sudah bisa baca hadis. Tage lamun anu harokatan merenya. Ya kalau tidak ada harokatan ya bingung juga, karena memang harus bisa bahasa Arab. Tapi kita sudah bisa baca, bisa hadis dengan ada harokatnya, tapi kita enggak faham maksudnya. Berarti wayahna kita masih ada di posisi muqallid. Kalau muqallid itu berarti harus taklid. Ari taklidnya artinya apa sih? Mengikuti. Makanya wayahna selama kita jadi muqallid, kita harus punya yang ditaklidinya yang benar. Karena kalau salah nanti juga kita jadi ikut salah. Makanya nggak heran ya, ana semakin paham kenapa guru-guru kita selalu bilang begini. Kalau kita ngerasa belum bisa, belum mengerti, belum bisa menelaah, maka jangan salah pilih guru, jangan salah pilih majelis, karena kita nggak ngerti nanti, nggak bisa membedakan ini yang hak, ini yang batil, ini yang sunnah, ini yang bid'ah, ini yang tauhid, ini yang syirik. Belum ngerti kita, karena kita bukan seorang thalibul ilmi, apalagi mujtahid. Makanya barulah faham kita. Karena kadang ya kalimat ini teh suka jadi nyinyiran zaman sekarang. Begitu, padahal mah ternyata penting. Karena kalau kita sudah sesat, siapa yang akan ngingetin kita gitu. Makanya fahamlah sekarang yang dimaksud. Kalau sekarang kita di posisi muqallid, jangan sampai salah pilih guru ataupun salah pilih majelis. Kalau diselesaikan paragraf ini kelamaan nggak? Ya, ini diantara contohnya nih. Kalau kita ada di posisi muqallid, fahuwa idza arada an yutalliqa zaujatahu, maka apabila dia ingin menceraikan istrinya, yatlubu minka, dia itu akan meminta kepada engkau an ya'rifa kaifa yutallik, bagaimana cara mentalak. Berarti ini kan benar-benar tidak ngerti, jahil al-mahdhu, sangat jahil, cara mencerai aja nggak ngerti. Nah orang seperti ini ya mau tidak mau harus taklid. Wa idza arada an yahujja baitallah, apabila dia ingin haji ke Baitullah, fayuridu minka an ya'rifa kaifa yahujju, lalu dia meminta kepada engkau bagaimana cara haji. Nah orang-orang muqallid seperti ini, wa idza fahima dzalika, setelah dikasih tahu dia faham, fahada hasbuhu, sudah cukup ilmunya. Wala yastati'u aktsar min dzalik, karena dia tidak bisa memahami lebih dari itu. Wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha, karena Allah tidak membebani sesuai dengan kesanggupannya. Nah ini ya, jadi kita harus sadar sekarang kita ada di posisi mana. Kalau lihat dari pernyataan ini, berarti kemungkinan kita ada di posisi muqallid. Nah karena posisi itulah wayahna jangan banyak ngomentari gitu ya. Yang namanya muqallid mah ngikutin.
Nanti ada sebenarnya ya, setelah muqallid itu ada thalibul ilmi nanti. Gitu. Nanti kalau sudah thalibul ilmi baru mujtahid. Nah, kalau lihat sepintas kita berada di muqallid. Apa tugas muqallid? Itu yang penting. Tugasnya jangan banyak ngomentari. Karena tugas muqallid mah ngikutin. Wayahna ya, harus sadar diri. Kita harus sadar diri. Nah, segitu aja dulu mungkin ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.